Jadi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat menyampaikan khotbah? Tadi bukan saja tadi ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau eh, pandangan mata, ya dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan pada saat berkhotbah, yaitu diantaranya pandangan mata. Nah, pandangan mata. Nah, ini pandangan mata diperjelas ya. Jadi apabila ada orang terlihat waktu sedang berjalan di luar pintu atau jendela, jangan sekali-kali kita melirik. Arahkan pikiran kita mungkin gini. Nah, mimbar di depan ini, pintu ada di pojok kanan atau di pojok kiri atau ada jendela. Ada orang masuk atau orang melihat, jangan kita kehilangan konsentrasi karena orang tersebut, sehingga perhatian kita ke sana. Itu maksudnya, ya. Ya, mengapa? Karena kan bisa mengganggu konsentrasi kita dalam hal berkhotbah, ya. Itu. Jadi tetap fokus. Jadi jangan sekali lagi jangan terlalu memberikan perhatian kepada orang yang keluar masuk itu. Ada juga orang yang pengkhotbah berani tegur ya pada saat khotbah. Jika Anda tidak mau dengarkan khotbah, silakan keluar. Tapi kan tidak usah perlu seperti itu, ya. Oke. Itu pandangan mata itu perlu diperhatikan. Nah, jadi jangan pandangan mata seperti ini. Bahaya ini kalau begini ya. Ya. Oke, jadi pandangan pada saat berkhotbah itu pandangan mata, pandanglah semua orang secara seimbang sehingga interaksi berjalan dengan baik dan baik. Jadi seimbang itu berarti sama, pandang semuanya. Siapapun yang ada di depan kita, ya lihat secara merata. Jangan hanya melirik ke bagian sayap kiri saja, ke kanan nggak pernah diperhatikan, atau hanya lurus yang di depan kita saja, yang di kiri dan ke kanan nggak diperhatikan, gitu ya. Oke, nah jadi lihat, jadi mulai dari kiri ke tengah ke kanan, semuanya harus dilihat. Nah, jadi selama kita berkhotbah seperti itu, mulai kan bisa juga dari tengah, lanjut ke kiri atau ke kanan, atau juga bisa dari kanan langsung loncat ke kiri, lalu ke tengah. Yang penting wajah, lihat semuanya, ya, diperhatikan semuanya, itu ya. Ya sampai tahap ke belakang, yang belakang. Supaya jangan merasa yang di belakang nggak diperhatikan juga. Perlu diperhatikan diri sampai ke belakang. Ya. Kemudian hindari tatapan liar, tatapan yang hanya berfokus pada satu arah. Misalnya apa? Khotbah saudara-saudara yang kasih Tuhan. Khotbah hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4. Dari ayat yang 1 sampai 20 berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kalau kita baca Alkitab baru pandang lagi ke samping, ke kanan, ke kiri, nggak pernah lihat jemaat. Pada saat saudara amin, lihat jemaat sudah nggak ada, sudah kabur, sudah pada pergi. Ya, gitu. Jadi maksudnya di situ, jadi jangan pandangan yang liar, ya. Jadi pandangannya wajar. Jadi jangan juga muka terlalu menunduk terus. Menunduk itu gini, apa namanya? Orang menunduk hanya lihat teks terus, teks Alkitab, teks, tapi jarang memandang kepada jemaat. Atau hanya melihat ke mimbar, di mana dia berdiri. Nah, itu hindari hal yang demikian. Ya, muka yang terlalu banyak menunduk, muka yang terlalu melihat ke atas, atau hanya satu arah. Itu ya. Biasanya kalau orang hanya lihat satu arah saja, itu kurang pede. Tidak berani memandang. Atau ada orang yang mungkin malu, dia tidak sukai, atau yang lain sebagainya. Jangan. Pada saat kita sudah berdiri di mimbar, berarti kita siap untuk semuanya. Tidak ada lagi orang tertentu di situ. Sekalipun mungkin calon suamimu, calon istrimu, calon pacarmu, calon mertuamu, ya, atau siapapun yang ada di depan itu harus dipandang dengan wajar, sama semuanya. Ya, jangan karena ada orang yang istimewa di situ sehingga engkau punya pandangan itu tidak pernah melirik ke tempat yang lain, gitu ya. Oke, nah itu perlu. Kemudian lanjutkan dengan ekspresi wajah. Perjelas mengenai ekspresi wajah.
Ekspresi wajah atau mimik sangat dibutuhkan untuk membahasakan maksud dari kata-kata khotbah yang disampaikan itu, ya. Ya, jika ingin membawa suasana sukacita, ya tetaplah bersukacita. Ya. Nah, seperti ini kan wajar, sukacitanya wajar. Ini cerminan dari hati, ya. Ya, cerminan dari hati. Senyumnya itu senyum yang bukan dibuat-buat gitu. Senyum manis, itu cerminan dari hati, ya. Oke. Sebaliknya, jika ingin menunjukkan kesedihan, tunjukkanlah muka yang sedih atau yang prihatin. Ya, bisa nggak kita mengekspresikan itu? Kalau isi khotbah 3 memang berhubungan dengan keprihatinan atau kesedihan, ya. Nah, tapi jangan terlalu berlebihan. Seperti ini. Nah, itu kan ini berlebihan. Nah, ya, wajar saja, ya. Nah, atau seperti ini terlalu berlebihan. Ini juga sedih gitu, boleh ya. Ini juga wajah-wajah sedih, wajah-wajah sedih, ya. Nah, tapi ini terlalu apa? Agresif kesedihannya, ya. Oke. Kemudian hindarilah mimik yang tegang dan ingin jangan mengobrol tawa dan sebagaimana yang bisa menimbulkan kesan kemurahan misalnya ini. Ya. Wow, ini tegang ini. Ini muka tegang. Bortong katanya begitu ya. Nah, tegang. Marah betul dia, ya kan? Hindari yang begini, tidak wajar ya. Nah, kemudian juga yang seperti ini, tertawa yang terlalu tidak kontrol, mengobrol tawa pada saat berkhotbah. Nah, ini juga harus dihindari yang hal yang demikian. Ya, oke. Jangan terlalu buka mulutmu, lalu lidahmu keluar semuanya bagian-bagian dalam hair sampai kelihatan. Tidak perlu. Ya, oke. Nah, apalagi ini ya, ya berlebihan. Ya. Senyumnya ya seperti ini bukan ekspresi dari dalam, ya. Oke. Kemudian misalnya begini, percuma diajak bersukacita padahal muka kita cemberut seperti ini. Nah, ya kan? Nah, mengajak jemaat bersukacita tapi mukanya pengkhotbahnya cemberut. Nah ini. Nah, ini juga tidak wajar, tidak baik ya, tidak sesuai dengan isi khotbahnya. Oke. Baik, ada hal yang lain juga perlu diperhatikan. Hindari kebiasaan gaya buruk pengkhotbah. Ada gaya buruk pengkhotbah itu diantara lain, itu apa? Persiapannya mendadak, sehingga kondisi tubuhnya tidak fit. Pusing kepala, sakit perut, itu karena mendadak. Nah, itu jangan, hindari yang begitu. Berkhotbah karena kepentingan, jangan ya. Kemudian menyandarkan tubuh pada mimbar. Ini hal-hal yang buruk ini. Jadi jangan suka baik menyandarkan bagian depan terus ke sini terus tangan ini mimbar kita pegang terus mimbar dari awal sampai selesai kita berkhotbah tangan kita nggak pernah lepas dari mimbar itu hindari bersandar begitu ya oke nah itu jadi hindari terlalu banyak memegang mimbar kali-kali lepas tuh dari mimbar ya oke kemudian menundukkan ya menundukkan kepala maksudnya di sini ya, menundukkan kepala, terlalu sering menundukkan kepala bukan kepada ya. Ya. Kemudian menyatakan ketakutan dan ketegangannya. Tuh. Biasanya kalau orang takut, tegang, ya dia hanya lihat ke bawah aja nggak berani-berani memandang ke depan. Nah, ada berkhotbah dihindari hal yang demikian. Ya. Kemudian pada saat berkhotbah bertolak pinggang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan hari ini firman Tuhan 1 Yohanes 1:12 tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa terus tangannya begini atau suka celat tangannya dimasukkan ke kantong celana hindari begitu ya ini pernah saya udah berapa kali saya sampaikan kepada mahasiswa terutama yang pria pada saat khotbah jangan masukkan tanganmu ke kantongmu pada saat engkau berkhotbah ganti kiri kanan kantong kiri kantong kanan tetap aja dilakukan karena mungkin udah terbiasa. Biasa orang seperti ini orang yang kurang pede ini. Ya. Ya, orang yang kurang percaya diri atau gelisah, ketakutan, ketegangan.
ya, masukin kantong ke kanan, keluar lagi, masuk kantong kiri. Nah itu sangat tidak baik, ya, tidak wajar. Jadi jangan, ya. Oke. Kemudian pandangan mata terus ke atas, seolah-olah tidak melihat ada orang di depannya. Nah ini hal yang buruk, dihindari. Kedua kaki terlalu terbuka lebar. Nah, harusnya wajar kaki itu berdiri wajar ada hitungan senti saja. Jangan hitungan terlalu begini atau terlalu bentuk X, ya, atau bentuk V Vespa, itu kan? Nah, nggak wajar. Coba berdiri kalian seperti itu dilihat orang nggak bagus, sama lagi yang perempuan. Yang perempuan, ya udah pakai rok lalu kakinya agak merangkak, gitu kan? Nah itu nggak bagus, ya. Jadi wajar, ya. Itu perlu dilatih. Ada latihannya itu. Latih untuk cara berdiri, bagaimana kaki kiri dan kaki kanan wajar kedekatannya, ya gitu. Tadi, nah supaya pandangannya bagus. Masih bersyukur ada misalnya mimbar, jadi sehingga nggak kelihatan. Ya, kalau mimbarnya mimbar pendek, ya, tidak ada tutupnya, nah itu bisa mengganggu, ya. Oke, jadi bisa perhatikan. Nah kemudian hal lain, tubuh digoyang ke kiri dan ke kanan tanpa irama yang jelas. Nah ini kalian bukan nyanyi dangdut gitu pada saat khotbah itu, ya. Nah, ya. Jadi ya sebentar ya ke kiri seperti ke kanan, ya, kiri ke kanan, gitu goyang-goyang terus begitu, ya. Hindari juga hal yang begitu. Sekalipun kita senang dengan nyanyi, berkhotbah beda, ya. Kemudian berdiri kaku seperti orang baris berbaris, ya, upacara pada saat berkhotbah. Siap, gerak, ya. Lalu tangannya mepet seperti ini, ya, berkhotbah saudara-saudara. Nah, yang itu nggak bisa, jangan. Jadi biasa aja, biasa, ya. Jadi berbicara dengan lugas, ya, berbicara dengan bebas tapi masih sopan, beretika, ya. Oke. Kemudian perhatikan juga pada saat berkhotbah, jangan sampai dalam berkhotbah kita ada merendahkan orang lain, suku tertentu, hindari, agama tertentu, lembaga organisasi tertentu, masyarakat tertentu, bahkan menyebut identitasnya, hindari, ya, hindari. Jadi pakai istilah umum misalnya seorang bapak atau agama tertentu, gitu, ya. Jadi jangan, ya, lewat khotbah kita, apalagi sekarang ini undang-undang IT, ya. Kalau kita berkhotbah, ya, terjebak atau kita eh, menggunakan istilah-istilah yang bisa menyentuh perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain, nah kita bisa dituntut, ya. Oke, karena itu hindari hal yang demikian. Kemudian dalam berkhotbah terjebak ke dalam gosip atau curhat golongan tertentu, misalnya pengkhotbah curhat tentang apa? Pergumulan keuangan pribadi. Hati-hati saat berkhotbah, jangan engkau umbar semua akan isi perutmu, kebutuhanmu, keadaanmu, masalahmu kepada jemaat. Itu tidak baik, ya. Oke, jadi sampai di situ untuk teknis atau keterampilan menyampaikan khotbah. Sekarang tinggal kalian bagaimana melatih diri untuk berkhotbah, ya, melatih diri untuk berkhotbah. Oke, akan melanjutkan pertemuan selanjutnya ini, ya, yaitu berkhotbah, berkhotbah, berkhotbah. Seberapa kali kita pertemuan semuanya khotbah, ya, semuanya khotbah, latihan khotbah. Tidak ada lagi teorinya. Akan saya dengar khotbah kalian, siapa khotbahnya yang paling baik, paling bagus, ya, bukan hanya nilai yang bagus, saya pun akan berikan suatu penghargaan bagi mereka, khotbahnya yang bagus, isi khotbahnya bagus, penyampaiannya bagus. Nah, saya pilih pengkhotbah 1, 2, 3 yang terbaik. Yang terbaik. 1, 2, yang 3 terbaik akan saya hargai. Saya akan memberikan sesuatu kepada mereka. Karena itu persiapkan dengan baik khotbah. Oke? Pak, isinya penyampaiannya. Oke? Cukup khotbahnya pendek seperti tadi ada contoh tadi itu. Khotbahnya pendek itu masih mahasiswa itu, latihan khotbah. Ya? Tapi sangat jelas, sangat jelas. Jadi nanti khotbah kalian khotbah itu cukup khotbah pendek. Paling lama 15 menit. Ya, paling lama 15 menit, paling cepat 10 menit. Jadi 10 sampai 15 menit. Jadi khotbah pendek. Oke, karena itu dipersiapkan.
Jadi khotbahnya itu jangan lupa harus ada ya temanya, pokok besarnya, penguraian penjelasannya, kesimpulan atau penutup, ya semuanya harus ada, harus jelas, ya. Jadi cukup sampaikan